pagi pemirsa setia Borneo TV, Anda kembali menyaksikan Borneo Morning Show pagi hari ini edisi Rabu 30 Juli 2022 bersama saya Nizam. Tentu pada pagi hari ini kita di video Borneo TV kita belakang pagi Pak. Terima kasih sudah mau hadir bersama kita di video Borneo TV pagi hari ini. Juga hadir bersama kita di studio pagi hari ini Bapak Dr. Idris Mado. Pertemuan yang kelima sudah sering hal, tapi khusus di pagi hari ini kita akan membahas terkait rencana kegiatan reuni akbar yang kedua dengan tema bersatu dalam kenangan bangga dan pemirsa Borneo TV, Anda juga dapat menyaksikan seluruh program-program menarik dari kami di Borneo TV dengan mengikuti seluruh platform sosial media kami. Dan Anda dapat menyaksikan seluruh tayangan ulang dari siaran kami yang penting di kami Borneo TV. Kita langsung to the point. Saya sebagai orang luar, Pak, Sekda kita ke Pak Sekda dulu yang hari ini ketua hadir pelaksana reuni akbar yang keberapa ini Pak? Yang keberapa? Oh, reuni akbar 50 angkatan yang dilaksanakan tahun 2025. Kalau pelaksanaan reuni beberapa kita nggak tahu ya, karena kita pernah melaksanakan, tidak terlalu tahu kalau ada angkatan lain yang pernah melaksanakan. Oh, reuni akbar 50 angkatan ya Pak. Oke, tapi kalau kita kilas Pak sejarah SMP, tahu benar-benar persis bagaimana sejarahnya SMP juga. Tapi kalau orang-orang itu bercerita, rata-rata orang-orang dari luar Pulau Tarakan ini datang ke Tarakan untuk bersekolah. Makanya memang sebaran alumni dari SMP, bahkan SMA yang ada di Tarakan ini banyak anak-anak yang berada di Pulau Tarakan, Pulau Nunukan, Batik dan lain sebagainya. Bagaimana sejarah panjang SMP itu? Ya, mungkin dapat saya di sini Arya di India reuni Mado sebagai wakil ketua. Nah, kami ini berbeda angkatan. Saya masuknya angkatan 79. Kalau dia masuknya harusnya iya awalnya pernah pengalaman apa jadi ya terkait dengan sejarah. Jadi rupanya di posisi saya ini yang kena dua nama. Karena dulu sudah ditanahkan itu SMP yang kedua itu belum ada. Nah di Karangbalik itu ada SMP sebagai apa? Untuk SMP. SMP di Jakarta. Saya 9. Jadi saya angkatan saya yang angkatan 2019 ya SMP Negeri Pilihan lulusnya SMP Negeri 2. nah ya yang menarik tadi ini kan sebenarnya kita di reuni akbar kali ini gitu kan manajemen kita utamakan memang perbedaan itu dilihat dari angkatan itu tadi. Nah, merangkum semua angkatan. Harapannya seperti itu gitu. Mulai dari berdirinya yang diawali dari SMP persiapan, yaitu SMP Filial tadi, gitu ya, sampai di lulusan 2025 ini ceritanya gitu. Jadi kalau dari sisi tahun kan 50 tuh berarti itu ya, kelulusan setiap tahun itu. Nah, itulah yang kita upayakan merepresentasikan bahwa reuni akbar SMP Negeri 2 Tarakan. Ya, artinya ya sudah punya sejarah panjang, gitu. Punya sejarah panjang. Kita mengimplementasi juga alumni-alumni termasuk
Pak Jamal sebagai ketua harian gitu ya, yang di era awal itu gitu merekomendasikan inilah sebenarnya sumber daya manusia yang ada di Kota Tarakan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Artinya asli, Ya. produk asli Kota Tarakan. Karena hari ini Pak Jamal sudah memberikan bakti sama negeri di bidang pemerintahan misalnya. Pak Ismit sudah mengabdi bagi negeri di bidang pendidikan misalnya. Tapi ini kedua orang ini adalah produk asli Kota Tarakan karena sekolahnya di Tarakan. Sekalipun mungkin Pak Jamal menarik karena masuknya SMP persiapan pilihan tadi, lulusnya sudah SMP 2. Jadi ada masuk di mode transisi itu Pak Jamal. Tapi kalau saya mau tanya nih, sebagai ketua harian, sebenarnya apa arti reuni bagi Bapak secara pribadi, baik bagi Bapak pribadi maupun bagi seluruhan alumni? Apa sebenarnya arti reuni itu sendiri? Ya, reuni ini kan kita mengambil tema bersatu dalam kenangan, bangga dalam kebersamaan. Kita ingin menyampaikan bagaimana Tarakan itu sehingga berkembang semaju seperti sekarang. Nah, ini hanya bisa dikomunikasikan ketika kita satu-satunya jalan mengumpulkan karena yang alumni SMP Negeri 2 itu dengan cara reuni, melaksanakan reuni. Kita kumpulkan reuni ini sebanyak-banyak angkatan, bahkan ini semua angkatan ya, kalau kita sebut ini karena dia berdiri 75 berarti Betul. semua angkatan gitu. Mulai dari awal. Ya. Kita ingin menyampaikan bagaimana sejarah Kota Tarakan dulu seperti apa kondisinya, dulu di era sebelum otonomi daerah, kemudian sekarang di otonomi daerah. Jadi adik-adik sekarang yang junior ini kan sudah menikmati Ya, hasil betul, pembangunan betul. Kota Tarakan. Udah menikmati juga SMP 2 yang megah seperti Sudah sekarang. menikmati SMP 2 yang megah. Jadi kita juga selain kita menyampaikan untuk mengumpulkan, menyatukan ini, kita juga menyampaikan spirit ya, bahwa kami dulu ya, zaman kami dulu sekolah, gedungnya itu masih gedung peninggalan itu. Ya, gedung peninggalan yang mungkin lampu, ventilasinya yang sebenarnya tidak memenuhi syarat ya kalau untuk ukuran sekarang gitu. Tapi meskipun dalam kondisi seperti itu, kita tetap semangat bersekolah. Dan hasilnya ya seperti yang sekarang ini. Lulusan-lulusan dari SMP Negeri 2 itu kan bermacam-macam sudah tersebar. Ada yang di pemerintahan, kemudian ada yang di perguruan tinggi, banyak juga yang di swasta yang sukses-sukses. Dan inilah kita ambil manfaat cerita-cerita ini untuk bisa disampaikan kepada yang junior-junior. Ada tambahan? Bang Ismit, ada tambahan? Mohon maaf nih. Oke. Tapi begini Pak, sebelum nanti Bang Ismit tambahkan, bagaimana sebenarnya proses awal ide pelaksanaan reuni ini? Apa ide awalnya sampai terlaksana di tahun ini? Karena biasa kalau kita sebut yang namanya reuni pasti erat kaitannya dengan musim-musim pilkada. Kalau udah musim pilkada Pak, semua reuni. Kalau udah musim politik, semua sekolah reuni Pak. Justru SMP 2 mengambil di momen-momen tidak ada politik, bukan musim politik. Apa sebenarnya yang ide awalnya sehingga pelaksanaan reuni ini terlaksana di tahun ini? Ya, sebenarnya momen-momen untuk reuni ini tahun kapan pun boleh ya. Betul. Tahun kapan pun bisa gitu. Cuma tampaknya kami setelah berkomunikasi ini kayaknya pas nih karena angkanya bagus. 50 gitu. 50 angkatan ya. Kalau 50 emas itu. Kalau 51 atau 49 barangkali kurangannya ya. Jadi kurang menarik momen ini. Dan kami momen ini mengambil tidak memperhatikan dengan momen politik ya. Sehingga akhirnya di dalam pertemuan, di dalam diskusi kami, di dalam rapat persiapan itu ternyata memang tidak ada yang mengaitkan itu. Ya semata-mata
Pertama ya Ngumpul. bersilaturahmi, Ya, berkumpul, silaturahmi memperpanjang umur, komunikasi, Ya, ya. berdiskusi, memberikan semangat, spirit buat yang junior. Seperti itu aja. Nah, kalau Bang Ismit, apa tambahannya tadi? Apa makna dari reuni secara pribadi Iya. dan bagi keseluruhan alumni? Tadi selain mengambil momentum gitu ya, 50 tahun di tahun 2025 ini, ada hal yang menarik ini saya nangkap gitu ya dari diskusi teman-teman itu, lahirnya nanti sebuah wadah alumni namanya Ikatan Alumni SMP Negeri 2. Nah, ini kita di acara nanti memang kita ada pelantikan untuk ketua itu. Nah, memang ada kalau di sekolah ini apa namanya? Komite. Ya, ada komite sekolah gitu. Komite sekolah kan merepresentasikan orang tua siswa gitu. Betul. Nah, kami coba melakukan penguatan secara organisasi dari alumni. Jadi pertama langkah awal itu nanti momentum membentuk ikatan alumni SMP ini. Kenapa itu penting gitu? Nah, di kegiatan reuni ini aja gitu ya, bukan kontribusi untuk bersenang-senangnya gitu ya, bukan bernostalgianya gitu ya, tapi poin silaturahmi itu kami tambahkan gitu bahwa kegiatan reuni ini gitu kita sudah mulai kemarin tuh, sudah kita start awal di 20 Mei itu dengan melaksanakan seminar pendidikan untuk siswa. Kurang lebih 300 ya Pak Ketua yang hadir, diskusi terkait dengan seminar pendidikan. Nah, apa harapannya gitu ya kan, harapannya kontribusi nanti dari alumni itu betul-betul bisa memberikan makna dan bermanfaat bagi sekolah gitu. Itu yang utama menjadi dasar kami. Tapi kalau kita flashback Pak Ismit sebenarnya, kalau bagi Bapak secara pribadi sebenarnya dari pada saat sekolah di SMP 2, Bapak sudah dapat yang namanya SMP 2. Apa sebenarnya kenangan yang paling melekat secara pribadi untuk Bapak secara pribadi? Kemudian karena SMP ini dia fase transisi biasanya, anak-anak muda yang sedang di fase transisi. Sudah hampir menuju dewasa. SMA sudah mulai menentukan pilihan mau kuliah, mau kerja, mau apain setelah ini. Tapi kalau SMP dia fase transisi, fase kritis. Karena biasanya sudah mulai jenuh belajar karena SD 6 tahun, masuk SMP sudah mulai merasa dirinya dewasa dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi Pak Ismit sendiri, apa sebenarnya yang paling berkesan? Kenangan yang paling berkesan? Yang pertama dulu ya Bang Nijam ya, saya itu juga sebenarnya pindahan. Jadi kelas 1-nya itu di SMP Negeri Nunukan. Nah, SMP Negeri Nunukan kelas 1-nya, terus tadi memang semangatnya itu ketarakan itu tadi. Jadi ternyata salah satu Tarakan itu sejenis laboratorium gitu, laboratorium pendidikan itu. Jadi memang kami, angkatan kami, di atas kami apa segala itu memang hijrah tuh. Ada yang mulai SMP, nanti SMA itu hijrah ke Tarakan untuk melanjutkan pendidikan. Nah itu. Nah saya termasuk, jadi pada saat itu kelas 2 gitu. Momentum kesan yang paling mendalam itu banyak ya, artinya SMP 2 itu di era saya aja itu sudah ada organisasi intrakurikulernya itu Sispala tuh, siswa pencinta alam itu di tahun 80-an. Tahun 80-an itu sudah ada tuh. Itu yang menarik tuh, pengenalan pertama saya itu memang di Sispala itu gitu. Saya masuk ikutnya, itu terlibat itu. Nah dan juga ya kalau enggak SMP 1, SMP 2 sebagai perwakilan kurang lebih begitu. Kalau Pak Jamal sendiri ada enggak yang berkesan? Karena saya justru tertarik sama Pak Jamal. Kasus kita mirip Pak. Saya sekolah di SMK, di salah satu SMK di Pulau Sebatik, yang kebetulan ijazah saya dikeluarkan di SMK lain karena sekolah saya baru persiapan, karena saya termasuk di angkatan kedua, sehingga ijazah kita numpang ke SMK yang lain. Artinya kita bukan, kalau secara aturan negara kita ini bukan lulusannya di sekolah kita itu, kita lulusan di sekolah yang lain. Tapi kalau Bapak sendiri ada enggak yang berkesan? Karena Bapak masuk 79
sudah cukup, apalagi di waktu-waktu itu sepertinya memang minat orang untuk bersekolah masih minim Pak ya, atau bagaimana kondisi di Tarakan saat itu dan apa yang paling berkesan untuk Bapak? Ya, sebenarnya itu mengalir saja sih ya, mengalir saja. Kalau di masa kita tuh kan bukan masa-masanya digital ya. Iya, iya betul. Kemudian pengetahuan orang tua juga tentang pendidikan juga tidak terlalu Iya, ya. iya. Jadi kita itu, seingat saya dulu tuh kita tuh ya sendiri-sendiri aja, mau rajin sekolah saja gitu. Mau nggak mau sekolah nggak usah. Orang tua nggak terlalu ngurus itu. Iya, iya, iya. Dan kita tuh kan mengalir tuh. Sekolah, pulang sekolah langsung main. Iya, iya. Tidak seperti sekarang ini dibuat sibuk dengan Gadget, kemudian PR juga, Iya, iya. dengan intinya. Kita tuh santai lah, mengalir lah saya kira. Iya, iya. Eh, Baru mungkin zaman itu Bapak ke sekolah jalan kaki ya. Iya. Itu yang jalan justru membuat kesan yang menarik Iya. yang tidak dirasakan mungkin sama anak-anak yang sekarang. Jalan kakinya itu Pak ya. Kalau ada yang sudah berkendaraan tuh berarti dia sudah agak Sudah paling kaya di zaman itu ya. makmur lah sudah begitu. Baru mungkin zaman itu Pak, sorry saya potong, mungkin zaman itu masih banyak sungai-sungai kali di Tarakan yang masih bisa dinikmati Pak ya. Iya. Iya, iya. Iya. Karanganyar sebelumnya. Iya. Masa-masa SMP itu kan kalau apalagi yang laki-laki, Iya, kadang-kadang pulang sekolah bukan cepat sampai di rumah itu, Iya. lagi main, Oke. ketemu pohon dan ada yang buahnya bisa diadu dulu, kemudian bisa main di sungai lagi. Oke. Tetapi zaman saya itu dulu kan itu bangunan lama ya, bangunan Belanda. Sempat juga ada bangunan baru dibuat, tapi kalau tidak salah baru hanya berapa ruang. Dan saya sempat di kelas itu. Itulah mulai semacam berubah lah era sekolah yang ada di Tarakan. Iya, Kalau iya. di kota lain saya kira mungkin Udah mulai. sekolahnya sudah Iya. bagus-bagus. Kalau Kalau kita kan untuk belum. Ya. Cikal bakal Kalimantan Utara itu sendiri Pak, karena biar bagaimanapun yang seperti Pak Ismet sampaikan bahwa Tarakan ini laboratorium pendidikan zaman itu, karena mungkin SMA mungkin ada di beberapa daerah di luar, tapi yang difavoritkan SMA di Tarakan begitu. Oke, tapi Pak Jamal dari tahun 75, 79 kemudian sampai di tahun ini pasti banyak alumni yang dicetak dan pasti sudah hampir tersebar di seluruh wilayah kerja yang berbeda-beda. Tapi bagaimana Bapak melihat bahwa reuni ini bisa memperkuat silaturahim, bisa memperkuat solidaritas alumni antar lintas generasi, karena mungkin yang hadir juga akan ada generasi 2000-an awal, generasi 90-an awal, 90-an akhir. Tapi bagaimana Bapak melihat bahwa reuni ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, tapi dia mampu untuk mempererat silaturahim antar alumni itu sendiri. Ya, jadi dengan alumni ini kan kami saya tidak pernah tahu bahwa dia itu ternyata lulus di sekolah yang sama. Kami kan tidak pernah tahu juga saya. Tapi setelah kita mengadakan reuni, menyatukan ini di dalam rapat kami itu kan mengumpulkan semua angkatan. Bayangkan semua angkatan, 50 angkatan itu kan tidak sedikit gitu. Berarti plus minus ada 50 orang keterwakilan. Tapi terus terang saja pelaksanaan kami dalam rapat-rapat kami tidak juga semulus seperti yang dibayangkan. Kami tadi kan berpikir ya, begitu mudah sekarang kan, karena zaman digital, transformasi, cepatlah kita mau menyampaikan. Ternyata memang beberapa angkatan tuh banyak, ada juga yang tidak terlalu aktif, tidak merespon. Padahal yang bisa memanfaatkan ini adalah yang junior-junior. Karena kami ini kan sudah ada pengalaman gitu. Kami tidak terlalu lagi perlu mau menanya sama yang junior apa pengalamannya, karena kami sudah lewat gitu. Sebenarnya ini momen yang bagus yang dimanfaatkan oleh yang junior. Bertanya ke kita, mau tanya apa saja, mau tanya SMA bagaimana, mau tanya kuliah bagaimana, mau tanya bagaimana kalau kerja, betul. bahkan mau tanya bagaimana kalau berkeluarga, kan kita sudah semua sudah kita lewati ya. Nah, kalau ternyata yang junior ini tidak memanfaatkan, saya kadang juga pikir, mungkin sibuk dengan ini, dengan gadget atau apa. Atau mungkin belum bisa merasakan bagaimana makna. Tapi beberapa yang pintar memanfaatkan situasi ini, dia ikut kumpul, dia tidak segan gitu, ketemu sama yang senior meskipun 10
10 tahun, 20 tahun di atasnya. Tidak apa-apa gitu. Kan menambah relasi. ya, menambah relasi, pengalaman, wawasan bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kalau Bang Ismit ada tambahan? Ya, poinnya begini, dari kami kepanitiaan itu mengemasnya gitu ya, direpresentasikan perangkatan. Jadi memang di kepanitiaan itu ada koordinator perangkatan. Nah itu tahap awal dulu. Nah memang interaksi sosialnya itu kami lakukan melalui rapat berkala gitu ya, dalam evaluasi kepanitiaan maupun dari WA group yang dibentuk untuk semua alumni SMP Negeri 2. Nah, artinya saya aja ada 3 WA tuh. WA bersama gitu kan alumni, WA-nya panitia, WA grup panitia, sama WA angkatan, angkatan 88 saya. Nah, berkoordinir. Nah, itu interaksi pertama yang kami lakukan. Nah, untuk menghidupkan kekerabatan nanti dalam konteks silaturahmi, ya di tanggal 2 itu memang kita bikin beberapa agenda kan gitu ya. Jadi di pagi itu kita awali dengan jalan santai bersama. Kalau dari sisi program gitu ya, nah, nanti ada senam, ada fun game gitu ya. Nah, terus nanti baru di malam puncaknya tanggal 2 itu juga kita laksanakan. Nah, memang disitulah momentumnya gitu. Momentumnya untuk ya ini tadi bagaimana bersatu dalam kebersamaan tadi. Itu yang yang bisa dilakukan panitia dalam kegiatan ini. Nah, tapi tetap amanat itu ya, tugas itu nanti akan diteruskan oleh organisasi dengan lahirnya IKA alumni tadi SMP Negeri 2. Secara kelembagaan. Ya, itu yang akan menginventarisir lebih dalam lagi gitu ya, pendataan sumber daya manusia gitu. Yang kalau bagi saya sih ya, artinya memang kan secara momentum aja panitia itu ya disinilah kadarnya dia gitu ya kan, bagaimana menciptakan kegiatan yang bisa mengakrabkan, mensilaturahmikan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh panitia dalam Green Akbar. Oke, tapi Pak Jamal, selain tadi beberapa kegiatan yang disebutkan oleh Bang Ismit tadi, jalan santai, senam sehat bersama, fun game, apakah ada acara menarik lainnya yang disajikan di reuni 50 angkatan SMP 2 ini? Ya, ada satu lagi, minggu yang lalu kami melaksanakan donor darah. Oke. Ya, donor darah itu bekerjasama dengan TNI. Gitu. Memang tidak banyak ya, karena kebetulan sarananya, kemudian petugasnya yang kemarin terbatas waktunya. Gitu. Tapi sempat kita laksanakan karena termasuk juga dalam rangkaian reuni ini. Dan setelah ini di tanggal 2 acara puncaknya akan terlaksana di SMP 2 juga, malam puncaknya. Ya. Paginya kita melaksanakan jalan santai. Kemudian ada senam, terus ada permainan-permainan. Malamnya kita laksanakan malam puncak itu, pelantikan. Ya, malam hiburan. Tapi begini, Pak. Tadi sudah disinggung sedikit, di-spill sedikit oleh Bang Ismit bahwa akan terbentuk IKA secara kelembagaan, nanti akan terbentuk secara organisasi juga akan terbentuk. Tapi kalau Bapak melihat sebenarnya bagaimana peran alumni dalam mendukung perkembangan lembaga pendidikan yang telah membesarkan nama seperti Bapak lah. Bahkan saat ini ada jabatan lain yang cukup strategis. Bang Ismit juga punya jabatan lain yang cukup strategis. Tapi bagaimana kemudian peran alumni ini untuk mendorong lembaga pendidikan yang telah membesarkan mereka? Itu Pak. Karena kalau kita lihat di luar, rata-rata misalnya SMA Taruna yang ada di Jakarta itu kan alumni punya jaringan yang kuat begitu. Baik dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tapi kalau bagaimana alumni SMP 2 ini, apa yang dijadikan atensi untuk membangun sekolah yang telah membesarkan mereka? Ya, kalau melaksanakan reuni itu kan sama juga berkumpul ya, melaksanakan. Hanya saja reuni itu kan momennya hanya tertentu saja, tidak mungkin dilaksanakan seseringnya. Tapi kalau
semacam ikatan ini bisa dimanfaatkan. Itu semacam reuni mau setiap hari pun bisa gitu. Iya, Karena kan iya, ikatan iya. ya. Iya, betul. Kita bisa berkomunikasi, kita sudah punya nomor apa masing-masing, sehingga itu bisa dimanfaatkan para junior terutama. Bagi kita juga untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan sekolah. Saya kira seperti itu. Kalau Bang Ismit ada tambahan bagaimana Iya. kemudian peran alumni ini dalam membangun sekolah yang telah membesarkan? Ya. Kalau saya enggak muluk-muluk ya sebenarnya. Yang wadah organisasi itu kan memang penting gitu. Nah, bagaimana organisasi itu kan di-create gitu ya. Sehingga tujuan organisasi tercapai gitu ya, program terlaksana dengan baik. Nah, terus ketiga ya artinya kontribusinya apa kan gitu. Nah, makanya di reuni ini kan diciptakan tuh momentum. Memang orientasinya pan game tadi. Kenapa saya ingat Bang Nijam di awal tadi itu ini masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, remaja gitu kan. Jadi kalau kau suguhkan dengan rasanya tidak akan bermakna tuh reuni. Nah, akhirnya kita buat ada nanti di pan game itu permainan jadul, lompat karet, terus bakia apa kayak gitu-gitu nanti di koordinir. Permainan zaman dulu. Ya. Itu. Nah, itu ya kita paling kan kasih door prize aja lah gitu ya, juara-juaranya ya gitu. Nah, itu harapannya itu seperti itu supaya memang tercipta momentum itu. Nah, di wadahnya itu ya kalau saya kan gini, apa sih yang menjadi dasar itu? Oh ya, kemarin di panitia aja mampu memberikan kontribusi dalam bentuk seminar pendidikan untuk pelajar ada di SMP gitu kan. Oh, itu menurut saya satu kontribusi besar. Saya nggak mau terlalu muluk-muluk, apalagi masuk ke politik gitu. Artinya selama kau ada wadahmu gitu ya kan, bagaimana kau bisa berkreasi dan memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi. Dunia pendidikan juga, bagi dunia pendidikan ditarakan juga. Iya, makanya artinya nanti adalah tuh ya IKA SMP Negeri 2 ini akan juga turut berperan nantinya bagi kelangsungan pendidikan, bagi kegiatan sosial juga mungkin membantu sosial, gitu anak-anak yang mungkin belum bisa bersekolah, mungkin begitu Pak Jamal ya, orientasi ke depannya. Maunya sih kan kayak gitu. Artinya ini jadikan ladang sosialmu. Iya betul. Apalagi yang sudah Pak Jamal bilang tadi, usianya sudah hampir cukup tua karena sudah selesai. Pekerjaan sudah ada, mau konsultasi pernikahan bisa, konsultasi keluarga bisa karena sudah selesai, sudah hampir selesai semua. Sudah dilewati semua. Jadi yang syukurnya kalau berada di wadah itu kita bisa bertemu orang yang sepuh lebih tua. Karena memang kalau di anak di usia saya di 28, 29, 30 tahun itu sudah diskusinya tidak sama seumuran, diskusi sama yang lebih tua karena mau belajar kiat-kiat hidup sukses begitu Pak. Kira-kira begitu. Tapi Pak Jamal, sebagai penutup diskusi kita pagi hari ini, apa pesan atau harapan Bapak untuk generasi muda kita, generasi alumni SMP 2 yang mungkin juga nanti menonton podcast kita pagi hari ini untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kota Tarakan itu sendiri? Ya, jadi untuk siswa khususnya SMP 2 sendiri, saya kira mereka ini kan harus berpikir positif, melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Kalau ada momen-momen seperti ini, momen reuni atau momen pertemuan, momen seminar, itu kan bisa dimanfaatkan. Semua itu bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi jangan dibuang kesempatan ini. Ya. Nah, bagi siswa Seluruh Tarakan, sekolah Tarakan, saya kira sama lah halnya itu. Kita ini selalu berpikir positif, mengambil momen-momen yang positif karena tidak semua momen kesempatan itu bisa kita dapat itu. Kita bisa mendapatkan ilmu setiap hari, tapi barangkali sedikit-sedikit saja, belum tentu. Tapi begitu kita ketemu momennya, kita ketemu, apalagi pada saat yang reuni ini ada orang-orang yang sudah sukses itu kan bisa kita ketemu langsung. Dan kesempatan itu belum tentu terulang lagi. Betul. Paling tidak nanti ada afirmasi positif yang bisa kita terima dari orang itu. Kalau Bang Ismit apa harapan
untuk penyelenggaraan reuni 50 angkatan ini, dan juga apa yang mau disampaikan untuk generasi muda untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah. Ya. Pertama, dengan adanya reuni sebenarnya, dan itu juga dilaksanakan di sekolah gitu ya. Artinya kan kami coba memberikan memberikan contoh, melihat gitu. Oh ya, ternyata kakak-kakak kami dulu bersatu, mereka berkumpul gitu ya kan. Nah, momentum inilah yang coba sampai nanti ke generasi Kaltara gitu. Bukan hanya menciptakan momen reuninya, bukan gitu, tapi nilai kebersamaannya itu tadi. Makanya tema kita bersatu dalam kebersamaan itu. Nah, penting bagi generasi Kaltara, Kota Tarakan, dan SMP Negeri 2 gitu ya, membangun solidaritas itu di antara sesama angkatan, misalkan kayak gitu ya, sesama generasi itu untuk membangun masa depan gitu. Nah, jalannya seperti apa? Moral posnya itu ada di situ gitu. Nah, semangatnya tuh kan, girahnya tuh ada di komunitas itu tadi gitu ya. Sebagai generasi, tapi kedua secara individu tidak lepas. Memang dunia pendidikan tuh harus kita kejar gitu. Jadi eranya sekarang itu era pendidikan gitu ya. Jadi raihlah pendidikan itu, raihlah cita-cita pendidikan itu setinggi-tingginya dalam kehidupan. Itu penting bagi saya. Oke, terima kasih Bang Ismit, Siap. terima kasih Pak Insinyur Jamaluddin. Terima kasih karena sudah mau berdiskusi sama kita. Sukses acaranya, semoga nanti bisa menghadirkan nilai-nilai positif tidak hanya untuk alumni SMP 2, untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Terima kasih juga pemirsa Borneo TV Anda telah menyaksikan Borneo Morning Show episode Rabu 30 Juli 2025. Jangan lupa untuk terus mengikuti seluruh platform sosial media kami di News SBTV, dan Anda dapat menyaksikan seluruh informasi-informasi menarik dari kami. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.